Hutan Kalimantan bukan sekadar hamparan pepohonan yang menutupi sebuah pulau. Hutan ini adalah salah satu pusat kehidupan terbesar yang pernah dibangun alam di muka bumi. Sebuah dunia hijau yang telah berdiri sejak puluhan juta tahun lalu, jauh sebelum manusia mengenal peradaban, jauh sebelum kota-kota pertama muncul, bahkan ketika banyak bentang alam modern belum terbentuk seperti sekarang. Di bawah kanopi yang tampak tenang itu, kehidupan berkembang dalam jumlah yang hampir sulit dipercaya. Setiap lapisan hutan menyimpan penghuninya sendiri. Dari akar yang mencengkeram tanah lembab, batang-batang raksasa yang menjulang puluhan meter ke udara, hingga puncak kanopi yang nyaris menyentuh cahaya matahari, semuanya dipenuhi oleh makhluk hidup yang saling terhubung dalam jaringan kehidupan yang luar biasa rumit. Namun di antara ribuan makhluk yang menghuni hutan Kalimantan, ada beberapa spesies yang bukan sekadar penghuni. Mereka adalah simbol, wajah yang mewakili seluruh hutan. Makhluk-makhluk yang keberadaannya seolah menyimpan kisah jutaan tahun evolusi yang masih bertahan hingga hari ini. Di puncak kanopi yang menjulang puluhan meter di atas tanah, seekor bayangan kemerahan bergerak perlahan di antara cabang-cabang raksasa. Tidak terburu-buru, tidak panik, seolah seluruh hutan adalah miliknya. Orangutan Kalimantan. Orangutan Kalimantan merupakan salah satu primata terbesar di dunia yang hidup sepenuhnya di pepohonan. Tubuh jantannya dapat mencapai berat lebih dari 100 kg, namun dengan kekuatan luar biasa, ia mampu berpindah dari pohon ke pohon tanpa pernah menyentuh tanah selama berhari-hari. Lengannya yang panjang dapat merentang lebih dari 2 meter. Jari-jarinya mampu menggenggam cabang dengan presisi yang mengagumkan. Setiap gerakan tampak lambat, tetapi di balik ketenangan itu tersembunyi kecerdasan yang luar biasa. Mereka mampu mengingat lokasi ratusan pohon buah yang tersebar di hutan. Mereka mengetahui kapan musim berbunga tiba. Mereka memilih ranting terbaik untuk membangun sarang baru setiap malam. Bahkan mereka diketahui menggunakan alat sederhana untuk membantu memperoleh makanan. Tidak banyak makhluk di muka bumi yang memiliki tingkat kecerdasan seperti ini. Dan yang membuatnya semakin menakjubkan, garis keturunan orangutan telah bertahan selama jutaan tahun di hutan-hutan Asia Tenggara. Ketika banyak spesies datang dan pergi, mereka tetap hidup di atas kanopi, menjadi saksi perubahan zaman yang berlangsung jauh lebih lama daripada sejarah manusia itu sendiri. Namun jika orangutan adalah penguasa pepohonan, maka langit hutan Kalimantan memiliki rajanya sendiri. Di tengah kesunyian hutan, terdengar suara yang aneh. Bukan auman, bukan pekikan, melainkan deru keras yang terdengar seperti helikopter kecil yang melintas di antara pepohonan. Suara itu berasal dari kepakan sayap perangkong badak. Burung besar ini merupakan salah satu penghuni paling ikonik di Kalimantan. Dengan paruh raksasa berwarna kuning dan merah yang dihiasi struktur menyerupai tanduk, penampilannya begitu mencolok hingga tampak seperti makhluk dari zaman prasejarah. Saat terbang, bentangan sayapnya dapat mencapai lebih dari 1,5 meter. Setiap kepakan menghasilkan suara yang dapat terdengar dari jarak ratusan meter, membuat kehadirannya hampir mustahil untuk diabaikan.
Namun keistimewaan rangkong tidak hanya terletak pada ukurannya. Burung ini memainkan peran penting dalam menjaga kelangsungan seluruh hutan. Buah-buahan yang dimakannya akan disebarkan ke berbagai penjuru melalui biji yang dibawanya. Dengan cara itulah, rangkong membantu menanam generasi baru pepohonan, menjaga hutan tetap hidup dari satu abad ke abad berikutnya. Dan ada satu perilaku yang membuatnya menjadi salah satu burung paling luar biasa di dunia. Ketika musim berkembang biak tiba, betina akan mengurung dirinya di dalam lubang pohon. Bukaan sarang kemudian ditutup hampir sepenuhnya menggunakan campuran lumpur, buah, dan kotoran, menyisakan celah sempit yang hanya cukup untuk memasukkan makanan. Selama berbulan-bulan, sang jantan terbang bolak-balik membawa buah demi buah untuk pasangan dan anaknya yang tersembunyi di dalam batang pohon. Di tengah hutan yang liar dan penuh bahaya, kesetiaan itu menjadi salah satu strategi bertahan hidup yang telah diwariskan selama ribuan generasi. Maka, ketika orangutan bergerak diam-diam di atas kanopi, dan rangkong melintas di langit hutan dengan suara kepakan yang menggema, keduanya menjadi pengingat bahwa Kalimantan bukan hanya tempat hidup bagi satwa liar. Kalimantan adalah panggung bagi makhluk-makhluk luar biasa yang hampir tidak memiliki tandingan di tempat lain di bumi. Namun, keajaiban Kalimantan belum berakhir di sini. Di antara sungai-sungai berliku, rawa-rawa mangrove yang tergenang pasang surut, dan hutan-hutan dataran rendah yang selalu lembab, hidup seekor primata yang penampilannya begitu unik hingga sulit dipercaya bahwa ia hanya ditemukan di satu bagian dunia. Bekantan, monyet Belanda. Dari kejauhan, yang paling mencolok adalah hidungnya yang besar dan menggantung, terutama pada pejantan dewasa. Sekilas penampilannya tampak tidak biasa, bahkan aneh. Namun di balik bentuk yang mencuri perhatian itu tersembunyi hasil jutaan tahun adaptasi yang sangat khusus. Bekantan adalah penghuni wilayah peralihan antara daratan dan air. Mereka hidup di sepanjang tepian sungai, rawa gambut, dan hutan bakau yang membentang di pesisir Kalimantan. Setiap hari mereka bergerak di antara akar-akar mangrove yang kusut, melompat dari cabang ke cabang, sambil terus mengawasi aliran sungai yang membelah habitat mereka. Tetapi, kemampuan paling luar biasa dari primata ini justru muncul ketika bahaya datang. Saat predator mendekat atau ketika mereka harus berpindah ke seberang sungai, bekantan tidak ragu menjatuhkan diri ke air. Tubuh mereka langsung meluncur dari ketinggian beberapa meter, menghantam permukaan sungai, lalu berenang dengan kecepatan yang mengejutkan. Jari-jari mereka memiliki sedikit selaput yang membantu pergerakan di air, menjadikan bekantan salah satu primata perenang terbaik di dunia. Pemandangan itu terasa hampir tidak masuk akal. Seekor monyet yang hidup di atas pohon, tetapi mampu berenang menyeberangi sungai yang dihuni buaya. Di tempat lain, kemampuan seperti itu mungkin dianggap luar biasa. Namun di Kalimantan, itu hanyalah bagian dari kehidupan sehari-hari. Dan jika bekantan adalah salah satu wajah paling unik dari hutan ini, maka jauh di atas kanopi, di antara bayangan dedaunan yang nyaris tak pernah tersentuh cahaya matahari, bersembunyi salah satu predator paling misterius di Asia. Macan dahan Sunda. Berbeda dengan harimau yang mengandalkan kekuatan atau ceetah yang mengandalkan kecepatan, predator ini dibangun untuk dunia yang sama sekali berbeda. Dunia vertikal. Tubuhnya relatif kecil, tetapi sangat lentur. Kakinya kuat, ekornya panjang dan berfungsi seperti penyeimbang. Dan yang paling menakjubkan, pergelangan kakinya mampu berputar sedemikian rupa
sehingga ia dapat menuruni batang pohon dengan kepala lebih dahulu, kemampuan yang hampir tidak dimiliki kucing besar lainnya. Di atas pepohonan, macan dahan bergerak seperti bayangan, tidak bersuara, tidak terlihat, tidak meninggalkan jejak yang mudah ditemukan. Bulu tubuhnya dipenuhi pola besar, menyerupai awan gelap yang memecah bentuk tubuhnya di tengah cahaya dan bayangan hutan. Kamuflase ini begitu sempurna, sehingga seekor macan dahan dapat berada hanya beberapa meter dari mangsanya tanpa disadari. Bahkan para peneliti yang menghabiskan bertahun-tahun di hutan Kalimantan seringkali lebih sering menemukan jejak keberadaannya daripada melihat hewan itu secara langsung. Ia adalah hantu kanopi, penguasa sunyi yang bergerak di antara cabang-cabang tempat sebagian besar predator lain tidak mampu bertahan hidup. Dan ketika malam mulai turun, saat kabut perlahan naik dari lantai hutan dan suara serangga memenuhi udara, macan dahan keluar dari persembunyiannya. Ia melintasi kerajaan pepohonan yang gelap, mengingatkan bahwa di balik keindahan Kalimantan selalu ada dunia liar yang bekerja tanpa henti. Bekantan dan macan dahan adalah dua wajah yang sangat berbeda dari hutan yang sama. Yang satu hidup di tepian sungai dengan segala keanehannya. Yang lain menguasai kegelapan kanopi dengan segala misterinya. Namun keduanya lahir dari kekuatan yang sama. Jutaan tahun evolusi yang menjadikan Kalimantan sebagai salah satu laboratorium kehidupan paling luar biasa di planet ini. Namun, jika satwa adalah wajah yang paling mudah terlihat dari hutan Kalimantan, maka tumbuhan adalah jantung yang membuat seluruh kehidupan itu terus berdetak. Sebelum orangutan membangun sarangnya, sebelum rangkong melintasi langit hutan, sebelum macan dahan mengintai dari balik bayangan, ada para raksasa hijau yang lebih dahulu hadir dan membentuk dunia tempat semua kehidupan itu berlangsung. Yang pertama adalah pohon-pohon Dipterocarpa. Mereka bukan satu spesies, melainkan sebuah kelompok pohon raksasa yang mendominasi sebagian besar hutan hujan Kalimantan. Selama jutaan tahun, merekalah yang membangun langit hutan. Batang-batangnya menjulang lurus seperti tiang-tiang alam raksasa. Banyak di antaranya tumbuh hingga lebih dari 50 meter. Bahkan beberapa mampu melampaui 60 meter ke udara. Dari bawah, puncaknya seringkali tidak terlihat jelas, menghilang di balik lapisan daun yang membentuk atap hijau raksasa. Merekalah arsitek hutan Kalimantan. Kanopi yang mereka ciptakan mengatur cahaya, suhu kelembapan, bahkan menentukan tumbuhan dan hewan apa yang dapat hidup di bawahnya. Setiap akar yang mencengkeram tanah dan setiap cabang yang menjulur ke langit menjadi bagian dari struktur kehidupan yang menopang ribuan spesies lainnya. Tanpa Dipterocarpa, Kalimantan tidak akan menjadi hutan yang kita kenal hari ini. Namun di antara para raksasa itu, ada satu pohon yang namanya hampir melegenda. Ulin, kayu besi Kalimantan. Pohon ini tumbuh jauh lebih lambat dibandingkan banyak pohon tropis lainnya. Namun waktu yang panjang itu menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Kayunya begitu padat dan keras sehingga tenggelam ketika dimasukkan ke dalam air. Hujan tropis, panas matahari, serangan jamur, bahkan rayap yang mampu menghancurkan banyak jenis kayu seringkali tidak berdaya menghadapi ulin. Karena ketahanannya yang luar biasa, kayu ini sejak dahulu digunakan untuk membangun rumah, jembatan, hingga dermaga yang mampu bertahan puluhan, bahkan ratusan tahun. Di dalam hutan, pohon ulin berdiri seperti benteng hidup, diam, kokoh, seolah menolak tunduk kepada waktu. Dan ketika banyak pohon lain tumbang karena usia atau badai,
Ulin seringkali masih tetap berdiri, menjadi saksi pergantian generasi kehidupan yang terus berlangsung di sekelilingnya. Namun Kalimantan tidak hanya melahirkan raksasa. Di lantai hutan yang lembab dan teduh, alam menciptakan keajaiban yang jauh lebih kecil, tetapi tidak kalah menakjubkan. Namanya kantong semar. Sekilas tumbuhan ini tampak seperti tanaman biasa yang menggantungkan kantong-kantong kecil di ujung daunnya. Namun kantong itu bukan hiasan. Itu adalah perangkap. Di lingkungan yang miskin unsur hara, kantong semar mengembangkan strategi yang hampir terasa mustahil bagi tumbuhan. Ia menjadi pemburu. Serangga yang tertarik oleh warna dan nektarnya akan mendekat ke bibir kantong yang licin. Begitu terpeleset, mereka jatuh ke dalam cairan yang terdapat di dasar perangkap. Di sana, mangsa perlahan dicerna. Nutrisi yang dihasilkan kemudian diserap untuk membantu tumbuhan bertahan hidup di tanah yang miskin makanan. Ia tidak dapat berlari, tidak dapat melompat, tidak dapat mengejar. Namun melalui evolusi yang panjang, tumbuhan ini menemukan cara lain untuk berburu. Dan seakan semua keajaiban itu belum cukup, Kalimantan masih menyimpan salah satu bunga paling langka dan paling memikat di Asia Tenggara. Anggrek hitam. Di antara dedaunan hijau yang mendominasi hutan, bunga ini muncul seperti permata tersembunyi. Kelopaknya berwarna hijau lembut, tetapi bagian bibir bunganya menampilkan warna hitam pekat yang sangat kontras dan jarang ditemukan di dunia tumbuhan. Keindahannya tidak mencolok dari kejauhan. Ia tidak tumbuh memenuhi hutan. Ia tidak menjulang seperti Dipterocarpa. Namun justru karena kelangkaan dan keunikannya, anggrek hitam menjadi salah satu simbol paling berharga dari kekayaan flora Kalimantan. Ia adalah pengingat bahwa keajaiban alam tidak selalu hadir dalam ukuran besar. Kadang-kadang, keajaiban itu bersembunyi dalam bentuk bunga kecil yang mekar diam-diam di tengah hutan yang tampaknya tak berujung. Dari Dipterocarpa yang membangun langit hutan, ulin yang menantang waktu, kantong semar yang berubah menjadi pemburu, hingga anggrek hitam yang mekar dalam kesunyian, semuanya menunjukkan satu hal yang sama. Kalimantan bukan sekadar hutan yang kaya akan kehidupan. Kalimantan adalah tempat di mana evolusi, waktu dan alam bekerja bersama selama jutaan tahun untuk menciptakan salah satu kumpulan makhluk hidup paling luar biasa yang pernah ada di bumi. Namun semua keajaiban itu kini berdiri di sebuah persimpangan waktu. Hutan yang selama jutaan tahun membangun dirinya sendiri, perlahan mulai kehilangan bagian-bagiannya. Di tempat-tempat yang dahulu hanya terdengar suara rangkong yang menggema di atas kanopi, kini suara mesin kadang mengambil alih kesunyian. Di wilayah yang dahulu menjadi jalur jelajah orangutan, bentangan hutan mulai terpecah menjadi fragmen-fragmen yang semakin kecil. Dan di banyak sudut Kalimantan, dunia yang membutuhkan jutaan tahun untuk tercipta dapat berubah hanya dalam hitungan dekade. Inilah kenyataan yang paling sulit diterima, karena yang sedang dipertaruhkan bukan sekadar pepohonan, bukan sekadar satwa, bukan sekadar bentang alam. Yang sedang dipertaruhkan adalah sebuah warisan evolusi yang usianya jauh melampaui sejarah manusia. Setiap Dipterocarpa raksasa yang tumbang membawa serta puluhan bahkan ratusan kehidupan yang bergantung padanya. Setiap bagian hutan yang hilang mempersempit ruang bagi orang hutan untuk bertahan hidup. Setiap sungai yang berubah memengaruhi makhluk-makhluk yang selama ribuan generasi menjadikannya rumah. Dan yang paling menyedihkan, banyak dari kehilangan itu terjadi begitu sunyi. Tidak ada suara yang mengumumkan bahwa suatu spesies sedang menuju kepunahan.
Tidak ada alarm yang berbunyi ketika populasi satwa liar berkurang dari tahun ke tahun. Tidak ada tanda yang memperingatkan bahwa sebuah dunia yang telah bertahan sejak zaman purba perlahan sedang menghilang dari muka bumi. Suatu hari nanti, mungkin masih akan ada pohon, mungkin masih akan ada sungai, mungkin bahkan masih akan ada sebagian hutan yang tersisa. Namun pertanyaan yang jauh lebih penting adalah, apakah kehidupan yang menjadikannya istimewa masih akan tetap ada? Apakah generasi mendatang masih dapat mendengar kepakan rangkong yang bergema di atas kanopi? Apakah mereka masih dapat melihat orangutan membangun sarang di bawah cahaya senja? Apakah bekantan masih akan melompat ke sungai-sungai liar Kalimantan? Ataukah semua itu hanya akan tersisa sebagai rekaman, foto, dan cerita tentang sebuah dunia yang pernah ada?